di daerah pesisir pantai Padang? Kalau untuk gempa tadi sangat terasa keras di daerah kawasan pantai sehingga membuat warga panik gitu Mbak, langsung keluar rumah. Ada yang langsung menggas kendaraan dan keluar langsung. Apakah cukup lama gempa kemudian itu terasa? Berapa lama sekiranya, Andri? Gempa terasa sekitar 30 detik atau sekitar 1 menit lebih. 1 menit. Baik, apakah ada kerusakan yang terjadi di sana? Dari bangunan atau seperti apa? Untuk sementara belum ada Mbak, situasi kalau cuman membuat warga panik aja baru Mbak. Untuk sementara data belum ada dapat kerusakan atau gimana dari pemerintahan setempat atau gimana gitu. Baik, mengingat bahwa Anda katakan masyarakat di sana cukup panik akibat efek gempa yang dirasakan cukup keras, sekiranya apa informasi yang kemudian diberikan oleh BMKG setempat mengenai potensi tsunami dan juga himbauan kepada masyarakat, Andri? Informasi dari BMKG sendiri itu gempa berpotensi tsunami, Mbak, dan kerasnya gempa itu sekitar 8,9 di kawasan pesisir pantai. Itu potensi tsunami-nya bisa dari daerah kawasan Sumatera Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Lampung, Nias, dan Bengkulu di kawasan Sumatera Mbak, gitu Pak. Baik, Andri, saat ini warga berbondong-bondong untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Sekiranya tempat apa yang sekiranya menjadi tujuan dari masyarakat pesisir? Masyarakat pesisir banyak yang menuju ke arah Limau Manis, Kampus Unan, Universitas Andalas, kawasan Bandar Buat, dan kawasan Gunung Pangilun, Mbak, gitu Mbak. Baik, belum ada tempat yang diberikan oleh pihak Pemda setempat untuk merupakan titik aman? Ya, baik. Informasi untuk sementara sampai saat sekarang ini sirine dari BPBD pun atau pemantau dari pemerintahan setempat belum ada menurut pemantauan saya Mbak. Cuman polisi masih ada yang standby untuk mengatur lalu lintas gitu. Baik Andi, terima kasih. Ditahan dulu laporannya. Kemudian kita menuju ke Bengkulu. Apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Bengkulu? Bengkulu merupakan saat ini salah satu kota yang dikatakan merasakan efek gempa yang cukup berarti. Saudara Regina di sana, Regina, selamat malam. Bagaimana saat ini kondisi di sana? Iya, selamat malam. Di sini sejauh ini aman. Mungkin bisa saya ceritakan, saya baru pulang dari keluar tadi beberapa jam yang lalu, sekitar 30 menit yang lalu. Kami tidak merasakan adanya guncangan gempa, dan kalau dari pengalaman gempa-gempa sebelumnya yang juga diumumkan BMKG ada potensi tsunami, biasanya ada alarm atau sirine peringatan dini tsunami, dan malam ini tidak ada bunyi apapun. Di sini situasinya aman. Rumah saya hanya 300 meter dari pantai Panjang Bengkulu, jadi sepertinya di sini nggak ada situasi yang panik atau terjadi kerusakan dan lain-lain, tidak ada. Baik, berarti masyarakat saat ini masih berada di dalam rumah dan belum ada aktivitas yang berarti ya, Regina? Tidak ada, karena di sini cuaca malam hari ini hujan. Tadi 1 jam yang lalu hujan sangat deras, dan saya rasa tidak ada yang keluar rumah juga karena deras sekali malam ini hujannya. Baik, terima kasih Regina yang mengabarkan situasi terkini di Bengkulu. Kemudian bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pihak Basarnas? Langsung saja saya akan menghubungi Bapak Sulistyo, merupakan Kepala Basarnas. Selamat malam Pak Sulistyo. Selamat malam. Baik Pak, informasi yang kemudian sudah dihimpun bahwa telah terjadi gempa 7,8 skala Richter dan masyarakat diminta waspada. Kemudian apa kesiapan yang saat ini sudah diantisipasi oleh pihak Basarnas? Oke, baik. Jadi setelah kejadian itu, Command Center kita di kantor pusat sudah menerima info. Kemudian khusus di jajaran Basarnas, khususnya di kantor SAR Padang, langsung mengadakan koordinasi dengan BPBD setempat. Nah, kemudian selain kantor SAR Padang, siaga 1 adalah untuk kantor SAR Bengkulu, Palembang, Lampung, termasuk Pekanbaru dan Medan. Sewaktu-waktu sampai dengan besok pagi kita upayakan untuk melihat perkembangan di lapangan. Kemudian di kantor pusat sudah kita siapkan heli kita untuk apabila diperlukan setelah kita geser ke daerah operasi. Saya sampai saat ini ada 10 anggota saya yang ada di Mentawai,
Sampai saat ini kita hubungi belum bisa, yang biasanya dengan HP juga bisa, dengan radio bisa, tapi sampai detik saya ngomong ini 10 anggota saya yang ada di Kepulauan Mentawai belum bisa dihubungi. Baik. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang kurang baik. Kita tunggu sampai dengan besok atau malam ini bisa dihubungi anggota kita. Baik, Nah, yang kemudian harapan saya sudah cek sama Kakamsar Padang, rakyat memang bukan panik ya, tapi mereka banyak berhimpun menuju ke titik yang dianggap aman. Nah, saya berharap rakyat tidak terlalu panik, memang menyiapkan diri untuk bisa menuju secara aman ke daerah titik yang memang sudah dipersiapkan ketika bencana-bencana itu dilatihkan begitu. baik. Pak Sulistyo, baik, apakah tim Anda belum ada yang kemudian mencapai titik di Mentawai, mengingat sampai saat ini sudah sekitar 1 jam lebih warga maupun juga pihak di Mentawai belum bisa dihubungi? Ya, betul. Jadi kita siap sudah, kapal kita mau berangkat. Memang saya tahan dulu supaya melihat perkembangan potensi tsunami itu, ya. Karena titik tsunami titik gempa cukup jauh dari pantai. Kemudian dari BMKG juga memperingatkan kemungkinan potensi tsunami. Oleh karena itu kapal saya tahan sebentar yang akan menuju ke Mentawai ini untuk melihat perkembangan. Baik, Pak Sulistyo, meskipun memang saat ini masyarakat diminta untuk tetap tidak panik dan kemudian tapi berwaspada, tetapi ada informasi yang sudah saya himpun di beberapa titik, seperti masyarakat di Padang, khususnya pesisir pantai, malam hari ini sudah mencapai titik-titik yang ada dataran lebih tinggi di sekitar mereka. Mengingat mungkin saja mereka menginap di sana, sekiranya apa kemudian bantuan yang bisa diberikan, Pak? Ya, kita selalu koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini ya. Basarnas dan unsurnya itu adalah unsur bantuan kepada Pemda, khususnya BPBD, untuk bisa memberikan sedapat mungkin maksimal bantuan itu. Ya, yang penting kalau masyarakat memang saat ini sudah mencapai pada daerah-daerah ketinggian, ya itu yang kita harapkan, tetapi tidak harus panik gitu. Baik, Pak. Berarti di garis bawahi bahwa masyarakat jangan panik ya, Pak ya, tapi ya, betul, berwaspada. Ya. Betul. Oke, tapi ada daerah yang kemudian bisa dikatakan saat ini kondisinya hujan, khususnya daerah Bengkulu, sehingga kemudian masyarakat tidak bisa untuk keluar rumah ataupun mencari titik aman, tapi harus bertahan di rumah. Apa sih Pak himbauan yang bisa dikatakan ini menjadi antisipasi apabila gempa susulan terjadi atau sesuatu hal terjadi? Ya, kalau memang media masih bisa dimanfaatkan di situ, saya berharap rakyat secara aktif melihat bagaimana seperti ini, TV One, Metro, ya satu-satunya jalan memang dalam kondisi ini adalah media ya, yang bisa menjadi kendaraan informasi itu perkembangan berikutnya. Baik, terima kasih